Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Davina Razizah dari kelas E3C dengan NIM A220051. Baik, di sini saya akan melaksanakan sebuah UTS, ujian tengah semester, dengan mata kuliah sistem operasi dengan mengandung tema Windows 10 PS Linux Ubuntu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem operasi. Mungkin untuk teman-teman IT, TI, mereka sudah tidak asing lagi dengan sistem operasi. Tapi bagi untuk teman-teman yang belum tahu, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih sistem operasi itu. Operating System, OS atau sistem operasi, merupakan perangkat lunak yang dibutuhkan agar sebuah komputer dapat berfungsi dengan baik. OS menghubungkan antara perangkat keras dengan berbagai perangkat yang terdapat pada komputer, sehingga dapat saling terintegrasi. Buat teman-teman yang belum tahu apa Windows itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Windows. Windows merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis GUI atau Graphical User Interface agar lebih mudah dioperasikan. Dengan adanya Windows, pengguna tidak perlu lagi mengetikkan perintah melalui command line layaknya pada MS-DOS. Cukup dengan menggunakan mouse atau keyboard, pengguna dapat memberikan perintah untuk membuka menu, kotak dialog, menjalankan aplikasi, menghapus file, dan lain sebagainya. Kita langsung saja kepada Windows 10, Windows yang akan kita bahas. Jadi tidak usah berlama-lama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Windows 10. Windows 10 Juli 2015. Windows 10 ini dirilis pada Juli 2015. Pada Windows 10 tetap dipertahankan tombol Start dengan desktop yang lebih seimbang. Windows 10 ini memiliki tampilan yang elegan dan minimalis, sehingga membuat penggunanya nyaman dalam menggunakannya. Beberapa fitur yang menarik dalam Windows 10 adalah adanya kemampuan untuk mengganti keyboard menjadi mode mouse dan mode tablet seperti pada komputer seperti Surface Pro 3. Keyboardnya dapat dilepas. Dengan berbagai kelebihannya, Windows 10 dapat menarik dan memukau, membuat banyak pengguna yang berbondong-bondong melakukan upgrade dari sistem operasi lama mereka ke Windows 10 yang merupakan operasi baru. Baik teman-teman, di sini saya menampilkan Windows 10, ada tombol Start, dan Windows 10 ini dikatakan bukan produk gagal. Windows 10 ini bisa dikatakan berhasil pada tahun 2015 karena banyak orang yang mengubah atau mengupgrade laptop mereka menjadi Windows 10 pada tahun 2015. Kelebihan dan kekurangan Windows. Di sini saya akan memulai dari kelebihan Windows. Kelebihan Windows 10 yang pertama yaitu cocok di banyak perangkat, yang artinya sudah barang tentu Windows 10 cocok digunakan untuk komputer dan laptop. Namun kecocokan ini tidak terbatas pada dua gadget itu saja, karena kelebihan Windows 10 adalah kecocokannya untuk digunakan di 2-in-1 PC atau tablet PC, tablet smartphone berbasis Windows Phone, serta konsol game Xbox. Kedua, kemampuan multitasking layaknya mobile. Salah satu kelebihan Windows 10 adalah kemampuan multitasking yang lebih dioptimalkan. Jika di Windows lain Anda harus membuka tutup minimize aplikasi atau software berjalan untuk menjalankan sebuah tugas, di Windows 10 Anda bisa membuka beberapa aplikasi dan software dalam satu layar tanpa perlu menutup aplikasi sebelumnya, sehingga aplikasi bisa dipantau dengan optimal. Ketiga, adanya aplikasi command. Adanya aplikasi command adalah salah satu kelebihan Windows 10 yang menarik, yakni aplikasi command atau perintah yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan komputer Anda. Melalui aplikasi ini,
Anda bisa mengetikkan perintah untuk melakukan berbagai tugas, bahkan bisa juga digunakan menyelesaikan trouble pada komputer dan mencari solusi melalui fitur help secara offline maupun online. Kelebihan Windows 10 yang terakhir pada poin keempat, lebih aman. Kelebihan Windows 10 lainnya adalah sistem keamanan yang lebih canggih. Hal ini karena adanya fitur Windows Hello, sistem operasi terbaru ini menyuguhkan fingerprint atau retina scanner guna mengamankan privasi penggunanya. Ditambah lagi, Windows 10 bisa dibuka menggunakan fingerprint di handphone Samsung. Nah, di sini kita langsung saja kepada kekurangan Windows 10. Yang pertama, agenda update sempat mengalami kesalahan. Kenapa disebut seperti itu? Karena demi menghadirkan sistem operasi yang canggih, Microsoft secara rutin menggulirkan pembaruan untuk Windows 10. Sayangnya ada pembaruan nomor 1809. Terjadi insiden hilangnya data pengguna yang dikabarkan dialami oleh sekitar 1% dari sejumlah pengguna yang memasang sistem operasi ini. Merupakan kekurangan Windows 10 yang cukup meresahkan publik. Kita langsung saja kepada poin kedua, update belum finishing. Kenapa bisa disebut update belum finishing? Bagi Anda pengguna Microsoft Windows 10 yang tidak selalu terhubung dengan internet, kondisi ini akan cukup menyulitkan. Pasalnya masih banyak update Windows 10 yang belum dirampungkan oleh Microsoft. Beda dengan sistem operasi Windows sebelumnya yang tercatat pengadaan update beberapa tahun sekali. Jadwalnya update Windows 10 dianggap tidak terjadwal. Lalu ada aplikasi yang tersedia masih sedikit. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena kekurangan Windows 10 lainnya adalah aplikasi yang terdapat dalam store terhitung tidak banyak. Kebanyakan aplikasi yang ada di Windows Store merupakan aplikasi UWP atau adanya aplikasi UWP ini memungkinkan penggunanya untuk melihat aplikasi apa saja yang sedang berjalan, serta semua program dapat dijalankan di semua tampilan layar. Yang terakhir, sulit dioperasikan. Kenapa bisa dibilang sulit dioperasikan? Pengguna komputer biasanya tidak memandang usia. Banyak penggunanya yang hanya seorang anak-anak ataupun orang dewasa yang baru memulai mengoperasikan komputer. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem operasi yang ramah untuk semua kalangan. Sayangnya, kekurangan Windows 10 adalah disinyalir sulit dioperasikan karena sistem operasi ini kurang sesuai untuk orang-orang awam. Baik, langsung saja kita kepada slide selanjutnya, yaitu Windows PS Linux. Berikut ini beberapa kunci perbedaan yang menonjol dari sistem operasi Windows dan Linux. Yang pertama, Windows edisi terbaru bahkan dengan lingkungannya desktop modern dan fitur sistem operasi, Windows dikatakan lambat pada perangkat keras yang lebih lama, sedangkan Linux akan berjalan lebih cepat daripada Windows. Yang kedua, Windows mengumpulkan semua detail pengguna untuk mengarah pada masalah privasi, sedangkan distribusi Linux tidak mengumpulkan data pengguna. Poin ketiga, Windows pengguna perlu mencoba beberapa kali untuk mematikan aplikasi, sedangkan Linux lebih dapat diandalkan daripada Windows, karena di Linux pengguna dapat mematikan aplikasi jika mereka menggantungkan melalui perintah xkill. Yang terakhir, Windows memiliki banyak koleksi perangkat lunak video game, sedangkan Linux mendukung berbagai macam perangkat lunak grafis dan lain-lain. Kinerja Windows 10 PS Linux Ubuntu.
Microsoft telah melakukan pekerjaan dengan baik di Windows 10. Akan tetapi, memang jika Windows 10 dibandingkan Linux Ubuntu, maka pemenangnya adalah Ubuntu pada kinerja ini. Karena Windows 10 64-bit memiliki perangkat keras yang lebih kuat. AMD Thurion 64 RM70 2 GHz dual core dengan 4GB RAM DDR2, GPU ATI Radeon HD 3200 dan hard drive 320GB. Sementara Ubuntu 14.10 64-bit menginstalnya pada AMD Thurion 64MK 3D 1 GHz single core, 2GB DRAM, 2GB DRAM, 120GB hard disk, dan ATI Radeon Express 1100 GPU. Maka dari perbandingan di atas dapat disimpulkan Ubuntu pemenangnya dalam kinerja tersebut. Kita langsung saja kepada kompatibilitas Windows 10 vs Linux Ubuntu. Ada lebih banyak driver untuk Windows atau lebih banyak perangkat keras yang dibuat oleh produsen agar compatible dengan Windows. Tapi belakangan ini masalah kompatibilitas seperti sebelumnya sudah hilang hampir sepenuhnya, dan lebih banyak lagi dalam kasus Ubuntu karena Canonical sebagai salah satu yang hebat bekerja erat dengan berbagai produsen perangkat keras. Dalam kasus perangkat lunak, lebih banyak pengembang yang tertarik dengan platform Microsoft. Maka dapat diartikan bahwa Windows 10 memenangkan pertempuran ini. Pada kompatibilitas, Windows 10 lebih unggul daripada Linux Ubuntu. Privacy Windows 10 vs Linux Ubuntu. Windows menangguhkan dengan catatan yang buruk. Selain jumlah perangkat lunak yang tertutup biasanya digunakan pada platform ini. Keamanan Linux Ubuntu mampu menyapu server yang superkomputer serta menjadi pilihan yang disukai perusahaan besar, pemerintah, dan organisasi. Jadi, pada privacy ini, Linux Ubuntu lebih unggul daripada Windows 10 karena di Linux Ubuntu ini lebih disukai oleh perusahaan besar, pemerintah, dan organisasi seperti yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya. Kita langsung saja kepada kekurangan dan kelebihan Linux Ubuntu. Tentunya di sini saya akan membahas tentang kelebihan Linux Ubuntu terlebih dahulu. Yang pertama, kelebihannya itu open source. Yang kedua, kebal virus. Yang ketiga, aplikasi bawaan relatif lengkap. Dan yang keempat, software center yang relatif mumpuni. Itu merupakan kelebihan-kelebihan dari Linux Ubuntu. Dan tadi saya sudah membahas tentang kelebihan-kelebihan Linux Ubuntu. Di sini saya akan menyebutkan kekurangan Linux Ubuntu. Kekurangan Linux Ubuntu yang pertama, tampilan menurut aplikasi. Yang kedua, aplikasi relatif sedikit. Dan yang ketiga, kurang cocok untuk gaming. Jadi di Linux Ubuntu ini, para pencinta gaming sangat tidak dianjurkan di sini karena tidak cocok untuk digunakan para gaming. Sekian presentasi dari saya dengan mengambil tema Windows 10 vs Linux Ubuntu. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, masih banyak salah-salah kata dalam hal pembacaan atau tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.